Tetangga kita hari ini adalah seorang pendakwah dan penulis. Dia adalah seseorang yang sering banget di-request sama tetangga-tetangga kita. Ustadz Felix Xiao. Di sini Ustadz Felix akan bercerita tentang perjalanan spiritualnya sampai akhirnya menemukan Islam dan bagaimana dia bisa memaafkan orang yang tidak bisa dimaafkan di hidupnya. Gue mengharapkan kalian bisa nonton ini sampai habis dengan pikiran terbuka. Karena ini adalah salah satu obrolan yang powerful sekali di Daniel Tetangga Kamu. Inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, welcome back dan selamat tahun baru 2023. I know ini agak telat karena kita baru liburan 2 minggu. Tapi yang pastinya guys, yes we come back with a bang. Dimana di tahun 2023 ini kita mulai dengan episode yang paling powerful menurut gue. Dan yang pastinya sebelum kita mulai, seperti biasa tetangga-tetangga gue, mungkin kalau misalnya kalian mupeng ngeliatin jaket yang lagi gue pakai sekarang ini. Yes, ini adalah official merchandise dari Daniel Tetangga Kamu. Kalian bisa ngedapetin di Tokopedia kita. Langsung aja cek atau search di DMN official merch, atau biar lebih gampang nih ada QR code-nya di sini, tinggal di foto aja dan ini akan membawa kamu ke homepage-nya. So anyway guys, langsung aja, this is it, Ustadz Felix Xiao. Hai. Bro, oh my goodness, ini yang ditunggu-tunggu banget. Wow, aku nggak ngerasa kalau aku ditunggu ya. Komentar-komentar para tetangga-tetangga kita di channel ini itu benar-benar, Neil kapan dong ngundang Ustadz Felix Xiao segala kayak gitu. Dan kita sebenarnya ini kedua kali kita ketemu. Yang pertama kita ketemunya di acara Numan Alikan. Kita ngobrol sesaat dan habis itu Dewi Sandra pun juga sering banget, Neil lo harus ngobrol sama Ustadz Felix. Waduh. Harus ngobrol sama Ustadz Felix. Biar agak radikal gitu ya. Kita akan ngomongin soal radikal, jangan khawatir guys. Tapi it's so exciting karena gue dengerin juga podcast-podcastnya dari Ustadz Felix juga. Dan di channel YouTube-nya Ustadz Felix pun juga banyak ya cerita-cerita yang sangat menarik banget. Your storytelling skill itu benar-benar menghibur gue banget dan membuat gue belajar value-value yang baru juga gitu di podcast lo. So but hari ini gue pengen kenalan aja dulu sama Ustadz Felix sendiri gitu. Can you tell me the origin story, kayak mungkin masa kecil lo, ini brief aja masa kecil. Kayaknya lu sama gue kita sama-sama dari utara nih soalnya. Iya benar, kita sama-sama sipit ya, alhamdulillah. Cuma beda nasib kayaknya. Oke. Iya. Jadi kalau tetangga itu sebelumnya Mas Daniel itu salah satu daripada 4 kebahagiaan dalam hidup seorang manusia. Jadi kata Rasulullah itu ada 4 yang kalau sudah punya 4 ini semuanya beres kehidupan dia. 1 adalah istri yang baik, yang paling bagus tentunya, yang paling tinggi. Yang kedua adalah kendaraan yang nyaman, lalu rumah yang nyaman, yang keempat tetangga yang baik. Wow. Nah, jadi kayaknya di hari ini saya sudah mendapatkan semuanya. Promo. I love it. Thank you. Jadi aku hidup aku asli orang Chinese. Aku lahir di Palembang dan keluargaku semuanya Chinese hampir. Kita kenal Mas Daniel lewat VJ. Kita waktu itu kan senang sekali musik ya. Ya bukan waktu itu, sampai sekarang juga kita masih senang musik. Nah, lalu kemudian kita tinggal di Palembang, besar di Palembang. Lalu pada saat kuliah aku baru pergi ke Bogor. Jadi dari Palembang tanpa ada pengalaman apapun aku pergi ke Bogor. Karena aku dari dulu sampai kuliah itu tinggalnya di Palembang dan bareng orang-orang Chinese, maka aku juga punya pandangan yang umumnya. Aku nggak tahu ya kalau pandangan di kota yang lain ya, tapi kalau umumnya Chinese di Palembang saat itu adalah mereka melihat Islam itu adalah sesuatu yang kurang baik pada saat itu. Aku nggak tahu kalau sekarang. Dan itu aku juga tidak nyalahin. Dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Kenapa? Karena aku juga nggak suka.
Kenapa? Karena mereka ngelihat orang Chinese itu kayak ngelihat ATM pertama. Jadi ngelihat orang Cina, ini orang punya duit ini. Pasti kaya, pasti tajir gitu. Pasti kaya, terus kita todong aja di jalan. Kita palak di jalan. Jadi aku udah berkali-kali ketika jalan ke mall ataupun jalan ke toko ataupun pas jalan pulang dari sekolah, itu udah biasa melihat kelakuan-kelakuan orang muslim di Palembang pada saat itu yang membuat aku punya kesimpulan muslim itu memang salah. Muslim itu memang buruk. Padahal orang-orangnya aja di situ khususnya. Silet pernah nempel di sini, lalu kemudian garpu, pisau, udah biasa. Orang Palembang punya namanya nodong. Nodong itu pakai senjata tajam. Iya. Jadi mulai dari silet sudah pernah. Bukan cuma di Palembang aja di sini. Iya, di sini juga sama ya. Di sini juga cuma kayak Palembang lebih parah kayaknya. Jadi di situ aku mengembangkan semacam kayak persepsi bahwa Islam itu agama yang orang-orangnya kayak gini. Dan aku pikir semua orang-orang yang bukan Muslim, orang-orang Chinese yang ada di sana juga berpikir hal yang sama. Bahwasanya mereka jarang sekali melihat orang-orang Muslim yang orang-orang Muslim ini bisa dicontoh atau bisa dijadikan sebagai sesuatu yang kayak legitimasi bahwa Islam tuh nggak gitu. Misal ketika mereka janjian, orangnya telat. Ketika mereka main ke rumahnya jorok. Mereka tidak passion dalam kerjaan mereka. Kerjaan mereka tidak benar dikerjainnya dan seterusnya, yang semua itu membuat pandangan itu terhadap Islam, bukan terhadap Muslim sebenarnya. Aku tumbuh dalam kondisi seperti itu. Sampai ketika pada satu titik SMP aku mulai untuk mencari, aku mulai berpikir benar nggak agamaku ini? Aku mulai berpikir apa sih yang namanya kebenaran itu? Aku masih ingat nenekku pernah bilang gini, kamu boleh pilih agama apa aja, Lik, asal jangan Islam. Nah, aku pikir itu sudah menggambarkan kondisinya kayak apa di Palembang pada saat itu, di tengah-tengah keluargaku. Nah, lalu kemudian ketika aku coba untuk berpikir, coba untuk nyari jawaban SMP tentang masalah Tuhan, tentang masalah keimanan, tentang masalah agama dan seterusnya, itu membuat aku punya kesimpulan. Ceritanya panjang, tapi kesimpulannya kayaknya Tuhan gak ada. Kayaknya Tuhan gak ada, kayaknya agama tuh bohong. Karena aku suka main game. Dan game itu mengantarkan aku pada kesimpulan seperti itu. Dan itu serem memang. Aku lihat game-game itu adalah termasuk terutama game Jepang. Itu sangat serius sekali buat game. Itu salah satu contohnya Final Fantasy Xenogears. Itu menghabiskan mungkin praproduksi sekitar 2-3 tahun. Mereka buka kitab suci, mereka buka kitab psikologi, mereka buka kitab sejarah. Dan mereka meramu game untuk membuat satu konsep tentang kebenaran bagi orang-orang yang main game tadi. Aku termasuk yang kena. Oh, Tuhan tuh cuma AI. Oh, Tuhan itu cuma bayangan manusia untuk ngatur manusia yang lain. Oh, agama ini sumber konflik. Oh, kita itu bisa lebih baik loh tanpa agama. Saya gak ada agama baik-baik aja. Nenekku gak ada agama juga baik-baik aja. Dan seterusnya. Akhirnya aku gak perlu agama dong. Aku gak perlu Tuhan dong. Karena aku bisa berbuat baik tanpa ada Tuhan. Aku bisa jadi orang yang benar dalam tanda kutip tanpa ada Tuhan. Maka aku menghabiskan masa SMP-ku tidak punya Tuhan. Dan tidak punya agama, apalagi Tuhan aja gak punya. Tapi aku gak berhenti untuk berpikir. Aku suka sekali pelajaran sains karena di situ seolah-olah menyediakan jawaban kalau andaikan Tuhan gak ada, lantas seperti apa yang harus kamu yakini dalam kehidupanmu. Tapi ternyata ketika aku belajar sains, aku justru mendapatkan Tuhan. Itu anehnya. Jadi aku udah berusaha tuh gak mau bertuhan sebenarnya. Kayaknya keren gak bertuhan tuh kan ya. Lalu kemudian ketika aku belajar, aku melihat beberapa contoh-contoh sederhana, aku semakin berpikir gini, jangan-jangan Tuhan ini ada. Kenapa? Belajar fisika, belajar tentang awal mula kehidupan manusia, origins of life dan seterusnya. Awal mula kehidupan, bahkan ngelihat teori-teori dan segala macam yang ada. Aku bilang gini, sebentar, kalau andaikan Tuhan tidak ada, harusnya ada sebuah penjelasan tentang bagaimana semua ini terjadi. Dan ternyata gak ada satupun teori yang terbukti secara sains. Lalu kemudian untuk bagaimana dunia ini ada, yang ada adalah teori untuk menjelaskan teori kenapa bumi ini ada atau kenapa kehidupan itu ada. Semua ini membuat aku berpikir jangan-jangan Tuhan ini ada. Saya memang lewat jalan yang agak sulit ya. Kalau mungkin orang beriman agak jalannya mudah, aku jalan sulit berpikir. I love it. Dan gue sendiri juga dengerin juga podcast lo, dan lo bilang kalau misalnya kemungkinan bahwa bumi ini akhirnya terbuat itu 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. And guess what? Yang ngomong itu ateis.
Coba bayangin. Exactly. Jadi dia sendiri bilang bahwa kemungkinan bumi ini tercipta secara kebetulan adalah per 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Yang kalau kita itu secara matematik itu merepotkan. It's more than impossible. More right? than impossible. Yeah. Atau secara gampang aku baru nonton satu film lagi. Ada satu lagi astronom, dia mengatakan kemungkinan bahwa segala sesuatu tercipta secara kebetulan. Sama seperti kamu pergi ke sebuah pantai. Lalu kamu ambil salah satu butir pasir di antara seluruh pasir-pasir yang ada. Lalu tanda tangani itu butir pasir kalau mungkin. Right. Setelah itu kamu tiup. Yeah. Lalu kamu pergi tahun depan balik lagi ke spot yang sama. Lalu kemudian ambillah randomly satu butir pasir. Berapa kemungkinan kamu dapat yang kamu tanda tangani? Itu kemungkinannya jauh lebih besar daripada kemungkinan alam semesta tercipta secara kebetulan. Wow. Itu mind blowing. Akhirnya aku pikir ya udahlah aku nyerah. Yeah. Singkat cerita setelah aku berpikir, belajar fisika, belajar biologi, belajar kimia, aku justru dapat tanda-tanda ada Tuhan di situ. Yeah. Aku jadi berpikir ya udah aku nyerah. Aku nggak punya explanation terhadap kenapa semua ini bisa terjadi kalau bukan ada Tuhan. Karena I like your question atau tantangan gitu ya, the challenge gitu, antitesisnya, di mana yes, orang-orang sering bilang kalau ada Tuhan buktiin. Betul. Tuhan itu ada. Betul. Tapi orang ateis ini kita bisa tanyakan hal yang sama, buktiin juga kalau Tuhan itu tidak ada. Dan kita nol sama. Exactly. Ya, so I love that thinking gitu, dan emang benar kita nggak akan pernah bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak ada. Betul. Ya. Maka kita nol sama. Betul. Dan lucunya lagi adalah mereka lupa dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah sesuatu tuh ada sampai kita buktikan itu ada, dan sesuatu tuh tidak ada sampai kita buktikan itu tidak ada. Berarti mereka tidak bisa bilang sebenarnya Tuhan itu tidak ada karena mereka tidak pernah membuktikan Tuhan tidak ada. I love that. Nah, tapi itu kan salah satu cara berpikir. Ada cara berpikir yang lain yang nanti akan kita sampai ke sana. Tapi after all ketika aku merasa bahwa ya udah aku nyerah, aku nggak bisa punya explanation atas semua ini, akhirnya aku bilang oke, aku nyerah, Tuhan ada. Tapi aku tetap nggak percaya agama. Karena nggak ada satupun orang beragama yang menurutku beres, gitu kan ya. Semakin orang ini beragama, semakin ada sesuatu yang bermasalah dari dia. Apakah dia dari tiba-tiba teman kita sohib pas lagi main game bareng, jahat bareng, tiba-tiba dia sudah punya agama, dia tiba-tiba jadi gak asik. Jadi iya nggak asik, dia jadi penceramah gitu maksudnya. Right. Tiba-tiba ketemu kita, bertobatlah Flix. Kerajaan Allah sudah dekat. Aku bilang apa ini orang? Padahal dulu dia manajer sepak bola kita kan gitu kan ya. Ada lagi yang kemudian dulunya orang jahat banget. Coba bayangin ya. Kan itu di Palembang ada Jalan Sudirman namanya. Itu sebelah kiri kanan orang Chinese semua. Dan itu mereka punya toko di bawah dan lantainya 3-4 lantai di atas. Dia kerjaannya tuh di atas sampai kemudian julurin lidahnya terus ngeludahin orang di bawah. Jadi dan kita lihat mana ludah kita yang kena kepala orang. Iya makanya. Dan ketika dia tobat, dia tiba-tiba jadi ya nggak asik. Ajak main bola nggak mau, ajak main game juga nggak mau dan segala macam, ngajak untuk crime juga nggak mau. Ini kan kayak ini agama menjauhkan teman saya. Right. Agama membuat teman saya itu selalu mempertanyakan saya yang dulunya dia asik-asik aja. Yeah. Kenapa dia harus udah jadi kayak gini? Jadi kita pikir aku tetap nggak mau agama. Ada lagi orang beragama tapi ternyata dia bermasalah. Nah, itu kita paling suka tuh dengan orang-orang kayak gitu. Dia beragama tapi dia cerai gitu kan ya. Dia beragama tapi anaknya tidak dididik dengan baik. Tapi dia baik. masih suka mabung-mabukan. Kita paling suka tuh yang kayak gitu-gitu. Karena kan kita kan julid gitu kan ya. Kita senang dengan orang bermasalah. Kenapa? Karena itu membuat kita merasa lebih baik daripada dia. Right. Artinya ya udah aku gak suka dengan orang-orang beragama. Sampai pada satu titik ternyata aku mentok lagi. Aku mentok bahwasanya aku ngakui Tuhan. Lalu aku gak mau beragama, tapi satu titik aku memerlukan aturan dari Tuhan. Dan aku bertanya-tanya Tuhan ini yang mana? Right. Ketika aku tahu bahwasanya Lego aja, aku kan suka main Lego. Lego itu kalau nggak salah yang paling salah satu wishlist yang mungkin nggak akan aku beli gitu kan ya, itu adalah Millennium Falcon. Oh ya, yang gede ya. 3.000 lebih. 35.000 atau 7.000. Ya, yang Star Wars ya. Star Wars, Millennium Falcon. 7.000 pieces. Ya. Aku pikir gini, aku nyusun yang 2.000 pieces aja itu setengah mati. 7.000. Can you imagine? Kalau ada orang beliin Mas Daniel Millennium Falcon, lalu dia awurin di depan ruang tamu Mas Daniel. Lalu dan dia bilang, ini gambarnya kalau sudah jadi ya, tolong disusun. Tanpa kasih buku petunjuk. Ternyata buku petunjuknya kalau kita download aja berapa? 300 atau 600 halaman. Ya, betul. Tanpa kasih buku petunjuk. Mungkin gak itu dirakit? Enggak. Padahal itu baru Lego. Apalagi kehidupan manusia yang jelas lebih rumit, lebih parah,
ada interaksi dengan manusia, ada perasaan, ada jiwa, ada segala macam, dan kita disuruh ngerakit hidup kita sendiri. So good. Impossible. Yeah. Nggak mungkin. Aku mentok lagi. Ketika aku mentok lagi, aku baru mulai bertanya, Tuhan ini siapa? Kalau dia benar-benar ada, dan aku yakin dia ada, cuma aku nggak percaya agama, dia pasti ninggalin signs untuk aku. Dia pasti ninggalin tanda buat aku. Yeah. Karena manusia suka tanda, karena manusia curious. Maka dia pasti ninggalin sign, gak mungkin dia gak ninggalin sign. Perjalananku berikutnya dari SMP kelas 3 sampai kuliah itu nyari sign. Total aku menghabiskan waktu 5 tahun dari SMP kelas 2 sampai kuliah. Aku baru dapat, oh ternyata bagi aku pada saat itu dan sampai dengan saat ini, Tuhan itu namanya Allah. Oh ini signs yang telah dia berikan pada aku yakin 100% ini nama Tuhan aku aku Allah, nama agama aku Islam. Nah, itu baru setelah 5 tahun. Wow. Tapi again 5 tahun ya. Maksudnya 5 tahun. Iya, take your time. What are the signs? What were the signs? Pernah nonton Interstellar? Ya. Itu salah satu film paling bagus yang aku nonton. Aku pikir ini film gak bagus. Oke. Tiap kali aku nonton, kok bosen ya? Right. Itu kan 15 menit pertama sangat membosankan. Ternyata setelah aku nonton, aku gini, wow. Kunci film ini ada di 15 menit pertama. Itu sains semua itu. Itu sains semua. Dan orang itu semuanya punya reaksi yang sama ketika melihat sains. Kecuali beberapa orang terpilih, mereka bosan, mereka merasa kayaknya enggak deh. Mereka merasa pusing, mereka merasa bimbang. Itu pun sama dengan aku. Sains apa yang aku maksud? Sebenarnya sains itu udah dari dulu semuanya. Kalau soalan Islam, akhirnya sains aku masuk adalah, aku bilang begini. Di dalam agamaku yang lama, seseorang untuk beriman itu punya banyak cara. Dan kebanyakan cara itu adalah sesuatu yang mungkin bagi orang lain gak masuk akal. Ada orang mengatakan bahwa aku mimpi. Orang yang lain berkata, aku tidak pernah mimpi dalam kehidupanku. Dalam tidurku tiba-tiba semua gelap gitu kan ya. Tiba-tiba semua ya. Ada yang merasa, aku gak pernah mimpi. Lalu gimana cara aku beriman? Ada orang bilang, aku ketika ada momen ini dan segala macam. Aku pikir kalau Tuhan itu ada dan dia memberikan sign, harusnya sign itu bisa dipakai dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Berarti ini tidak boleh ada perbedaan dong. Harusnya ketika dia orang Chinese dan dia orang Jawa, harusnya dia bisa sama-sama dapat. Dia orang Denmark, dia orang Inggris, dia bisa sama-sama dapat. Regardless apapun mereka tetap harus bisa dapat sign itu. Lalu apa yang kita punya in common? Akal. Maka aku cari dari situ. Itu setidaknya bagiku. Walaupun aku tidak merendahkan orang yang dapat hidayah atau dapat iman mereka dengan menggunakan cara yang lain. Supernaturally misalnya. Supernaturally ataupun segala sesuatu yang mungkin kita gak bisa jelaskan. Tapi aku percaya bahwasanya iman ini harus bisa di copy paste. Itu dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Nah maka ketika aku dapat itu lewat akal, salah satu contohnya adalah bahwa ketika aku baca Al-Quran, aku gak mendapati itu pada sesuatu yang lain. Bahwasanya ada konsistensi di situ, ada beberapa hal yang benar-benar gak mungkin gak bahwa dia Tuhan yang hanya Tuhan yang tahu. Dan banyak hal yang ketika aku lihat sains demi sains itu semakin membuat aku sadar kayaknya yang buat ini bukan yang main-main. Dan aku sampai sekarang terbuka sih. Aku bilang, bapak ibuku bilang, Lik kamu tuh terlalu close minded. Kamu terlalu berpikirmu tertutup. Kamu sudah merasa bahwa Islam itu yang benar. Kamu gak ngelihat yang lain. Aku bilang, enggak, aku tetap open minded. Justru karena aku open minded, aku sampai kepada Islam. Dan sampai sekarang pun aku open minded. Andai kan ada sesuatu yang lebih membuat aku tercerahkan, terpuaskan secara pemikiran, tentunya aku akan mau. Kenapa? Karena Islam yang nyuruh. Islam adalah mungkin bagiku satu-satunya agama yang ngajak orangnya dan nantang orangnya untuk mikir. Di saat yang lain justru salah satu yang maklum namanya juga ateis newbie. Aku selalu membanggakan bahwa aku tuh berpikir agama tuh tidak. Oh kamu orang beriman, kamu pasti gak mikir ya. Oh kamu orang beriman, kamu pasti close minded. Dan sampai sekarang mungkin ada orang-orang yang mungkin gak mengakui Tuhan, dia menjudge orang yang lain yang bertuhan sebagai orang-orang yang tidak mikir. Aku selalu bilang waktu itu, tau gak kenapa mereka beragama? Karena mereka gak mau mikir, maka cara mudah untuk gak mau mikir adalah pakai Tuhan, beragama. Aku berpikir dulu begitu. Lalu kemudian aku berpikir sekarang ya aku tetap open minded. Karena kalau aku sampai close minded kayak gitu, aku kayak orang-orang yang aku tuduh. Nah maka aku bilang ya udah aku tetap open minded. Dan salah satu sains yang aku dapetin sampai dengan sekarang adalah bahwa Al-Quran itu selalu konsisten. Al-Quran itu memberikan insight terus menerus sampai dengan sekarang pada aku. Nah itu salah satu sains yang aku dapat. That's interesting.
Begitu aku masuk Islam, aku ngerti orang Muslim itu dalam pendidikan mereka di awal-awal saja di SD, semua soalan kognitif di skip. Semua masuk ke how to do sholat, how to cover yourself, how to do something. Tapi mereka nggak ngasih tahu kita why you have to do it. Ini problem besar aku pikir yang ada pada orang-orang Muslim dan mungkin problem besar pada orang-orang yang mungkin tidak perform ya. Dan jangan lihat orang Muslim ya ketika sudah Islam. Karena kalau kamu lihat orang Muslim nanti kamu keluar lagi.